Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi pengantar statistika inferensial. Semuanya, nama saya Dayhani Putri Safira dengan NIM 241011200619 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Jihana Yutiara Rahmadani, saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Di slide pertama, saya akan menjelaskan peranan statika. Statik dapat berisi informasi atau gambaran yang berisi tentang suatu keadaan dalam berupa data yang disajikan dalam bentuk grafik, data, deskripsi, dan sebagainya. Sedangkan statika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana merencanakan, menganalisis, dan mempresentasikan sebuah data. Jadi dapat disimpulkan bahwa statika adalah ilmunya yang memberikan suatu panduan, sedangkan statik adalah hasilnya atau datanya. Selanjutnya, statik inferensial. Statik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dapat disimpulkan untuk mewakili populasi. Statik inferensial terbagi menjadi dua, ada statik parametrik dan statik non-parametrik. Statik parametrik digunakan bila data berskala interval atau rasio, sampel acak, distribusi normal, dan variasi homogen. Sedangkan statik non-parametrik digunakan bila syarat parametrik tidak terpenuhi, cocok untuk data nominal atau ordinal, sebaran, dan tidak perlu distribusi normal. Selanjutnya, ada proses penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini dasar dari penelitian. Yang kedua itu ada kajian teori. Kajian teori mengumpulkan teori dan referensi untuk arah penelitian. Yang ketiga itu ada pengumpulan data, menentukan populasi dan sampel, dan menggunakan instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat ada penyajian data. Data dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram sebelum dianalisis. Yang kelima ada analisis data, menjawab rumusan masalah, dan uji hipotesis. Dan hipotesis terbagi menjadi dua, ada hipotesis penelitian dan hipotesis statik. Yang keenam ada pembahasan berisi tentang teori dan referensi. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran yang berisi tentang menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi dan manfaat. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data yang pertama berdasarkan jenisnya. Terbagi menjadi dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, data berupa angka atau continuous yang dapat dihitung dan diukur. Sedangkan kualitatif, data berupa pernyataan atau karakteristik. Yang kedua itu berdasarkan waktu pengambilannya. Yang pertama ada cross section, data pada titik waktu tertentu. Yang kedua ada time series, data dari waktu ke waktu secara periodik. Yang ketiga, data berdasarkan sumbernya. Ada internal dan eksternal. Internal itu data yang diambil dari dalam lembaga, sedangkan eksternal data yang diambil dari luar lembaga. Yang terakhir, berdasarkan cara memperolehnya. Terbagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Primer, data yang diperoleh secara langsung melalui objek penelitian, sedangkan sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain. Skala pengukuran dalam statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal, yaitu skala yang membedakan objek satu dengan objek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala yang berisi data atau angka yang berfungsi sebagai penjenjangan atau perangkingan. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval memiliki ciri dengan jarak yang sama. Pada skala ini, nilai nol absolut atau mutlak tidak dimiliki. Dan yang terakhir, skala rasio merupakan skala level data interval yang memiliki nilai nol absolut. Dalam statistik terdapat populasi dan sampel.
Apa sih populasi dan sampel itu? Populasi adalah keseluruhan unit atau individu yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan atau diteliti. Sebagai contohnya, populasi itu adalah seluruh mahasiswa di Universitas Pamulang. Sedangkan sampel itu ada 50 mahasiswa yang mengikuti lomba di Universitas Negeri Jakarta. Nah itu, kayak gitu contoh kecilnya. Jadi kayak populasi itu seluruhnya, sedangkan sampel itu hanya beberapa. Tujuan utama penggunaan sampel dalam statistik yaitu bertujuan untuk 1. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang kedua, memperluas ruang lingkup penelitian. Dan yang ketiga, tetap menghasilkan kesimpulan yang akurat. Jadi tujuan utama dalam penggunaan sampel itu untuk menghasilkan salah satu data yang akurat dalam sebuah penelitian. Di sini ada ukuran dan teknik sampel. Ukuran sampel biasanya dipengaruhi oleh tingkat kesalahan, umumnya hanya 5% dari setiap sampel yang kita teliti. Ukuran sampel bisa ditentukan dengan rumus Lovin atau Lemesow yang mungkin akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Teknik sampel yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada jenis probabilitas yang terdapat ada 4 teknik di dalamnya. Yang pertama ada teknik random, yang kedua ada teknik stratifikasi, yang ketiga ada teknik sistematik, dan yang keempat ada teknik cluster. Dan pada jenis kedua, pada teknik sampel, yaitu teknik non-probabilitas yang terdapat 3 teknik di dalamnya. Yang pertama ada teknik purposive, yang kedua ada teknik kuota, dan yang ketiga ada teknik snowball. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.